Kalau namanya bisnis itu pasti bukan pesaing ya, tapi kompetitor. Jadi beda bahasanya pesaing sama kompetitor. Oke. Gimana itu penjelasan? Ini menarik ini. Oke. Kalau pesaing itu biasanya identik sama rasa iri, ya kan? Lebih kuatan mana, lebih besaran mana. Tapi kalau kompetitor kita bisa saling sharing, saling mendukung, saling memotivasi, gitu. Sama nih mengajak teman-teman sama yang ada di sekitar sampai juga gitu ya. Harapan saya semuanya. Siapapun yang mau belajar bisa silakan gitu kita aja. Open, siapapun yang mau belajar, ayo kita welcome. Oke Sobat Kopi Plus, sekarang sudah bersama kita owner dari Sarijan Coffee, kopinya yang sehalus debu. Dan ini dia Ibu Hajah Rahma. Selamat pagi Mbak. Saya panggil Mbak apa Ibu ini? Panggil Mbak aja, biar awet muda ya. Mbak Rahma ya, oke. Selamat pagi Mbak Rahma, sehat ya? Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Hujan-hujan gini gimana nih perkembangan warungnya Mbak nih? Alhamdulillah hujan membawa berkah. Kalau ngomongin omset ya pasti naik turun. Tapi kalau ngomongin barokah pasti hujan itu membawa barokah. Percaya pasti ya, berkah pasti ada. Oke. Mbak, sekarang kami ngundang ke sini di acara Coffee Plus ini, bisa ya Mbak ya minta tolong informasinya mengenai seputar usaha warung kopi ini ya. Siap. Banyak orang di luar sana masih bingung Mbak, Sarijan Coffee itu warung kopi apa kafe? Nah, dikatakan warung kopi tapi semi kafe, dikatakan kafe juga bukan cafe shop. Ini gimana Mbak penjelasannya? Jadi kalau Sarijan itu murni warung kopi ya. Cuma banyak orang bilang gini, sebenarnya Sarijan itu kafe gitu kan. Tapi kalau pribadi dari kita bilangnya Sarijan itu warung kopi. Cuma mungkin ini warung kopi naik dikit lah kasarnya gitu. Jadi kita perbaiki dari mulai menu, pelayanan, fasilitas gitu. Tapi kalau ngomongin warung kopi, kita pure warung kopi. Warung kopi kelas atas, bisa dikatakan kayak gitu Tante. Bisa jadi harapan kita itu meskipun orang ngopi itu juga merasakan kenyamanan seperti di kafe. Oh begitu, iya. Oke, ini kalau mau ngobrol masalah pelayanan kayaknya belum afdol ini kalau belum mendengar cerita perjuangannya dulu dari awal Mbak. Gimana Mbak? Boleh tahu gak sih Mbak dari awal gimana sih? Ini panjang, bisa berhari-hari. Berhari-hari ya. Berminggu-minggu. Jadi Sarijan itu dari mulai tahun 2010. Itu pun kita nama Sarijan nggak langsung Sarijan. Jadi waktu itu namanya Mas Jan sama saya. Mas Jan itu dulu panggilannya Sarijan. Dulu kan di kampus UM ada geng Sari namanya, ada Sarijan, Sarindeng, Sariwung, Saridin. Seperti itu. Ini nama orang Mbak? Nama orang. Oh nama orang. Oke, mulai paham ya. Oke. Jadi geng Sari itu mereka naik Vespa gitu kan. Jadi kalau sekarang mungkin ini ya kalau anak zaman sekarang klub motor. Iya. Motor. Tapi bukan yang klub motor yang high class apa gimana, enggak, itu mah anak-anak kampus gitu lah itu. Terus awal dari karena Mas Jan sering kan dari Bojonegoro, sering manggil orang itu kan dengan bahasa Jan kabarmu Jan. Kalau Malang kan Rek gitu kan. Kalau Surabaya kan Rek. Kalau Bojonegoro kan Yo Jan gitu kan. Akhirnya ada Sarijan, Sarindeng, Sariwung, Saridin. Lah Mas Jan ini Mas Jan itu. Terus waktu awal kita buka warung kopi itu namanya
di stasiun Kota Baru, di tenda biru, itu namanya Pojok Gapuro. Bukan Sarijan? Bukan. Pojok Gapuro? Pojok Gapuro. Waktu itu udah jual kopi tapi Mbak? Jual kopi saset. Kopi saset? Kopi saset. Yang seperti pada umumnya di pinggir jalan itu iya. di trotoar. Oke. Kita jual kopi saset. Setelah itu pelanggan sering manggil Mas Jan. Terus jualan dapat beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, sama orang-orang customer ya, teman-teman juga. Gimana Mas Jan kalau diresmiin aja pakai nama Sarijan, jangan Pojok Gapuro. Karena kita ganti nama tuh macam-macam. Pojok Gapuro, Kopi Gizi, Kopi Douglas, Kopi Ireng, macam-macam ganti-ganti nama. Akhirnya Mas Jan mau dikasih nama Sarijan. Ya wes Sarijan aja biar gampang gitu kan. Ya wes fix bulan itu kayaknya bulan Maret 2011 resmi pakai nama Sarijan. Udah itu. Bulan Maret 2011. Oke. Sejarah ini sobat-sobat harus tahu ini sejarahnya kopi Sarijan pertama kali diputuskan bulan Maret 2011 ya Mbak ya. Oke. Terus mulai masuk ke ranah pertokoan Mbak ini. Itu cerita panjang. Itu jadi gini, waktu kita pengantin baru ya waktu itu. Jadi warung kopi Sarijan ada itu ketika kita sudah nikah gitu. Yeah. Setelah Maret itu kita masih jualan di stasiun, masih jualan. Setelah beberapa bulan ada kejadian yang bisa dibilang itu ujian terbesar pernikahan ya. Saya sama Mas Jan waktu itu, terus kita pulang kampung ceritanya. Jadi yang di stasiun itu dikelola sama temen. Terus kita pulang, sempat pulang ke Bojonegoro 1 bulan, sempat pulang ke Mojokerto 1 bulan. Sebenarnya kita maunya itu usaha di kampung halaman. Ternyata kayaknya peluangnya kurang baik, kita balik lagi ke Malang. Balik ke Malang kita bingung, karena kita sudah ada pengalaman yang kurang baik di stasiun waktu itu. Kayaknya harus cari tempat lagi nih, gitu kan. Kita cari tempat, keliling-keliling, dapatlah ruko di Sigura-gura. Ini ruko pertamanya Ruko pertama Sarijan. Dan itu sudah dinamai Sarijan. Langsung Sarijan namanya. Waktu itu 2011 bulan Desember ya. Yang itu yang sekarang kita peringatin jadi ulang tahunnya, anniversary-nya Sarijan. Sekarang bulan November berarti bentar lagi ini anniversary ini ya. Yang keberapa nih Mbak berarti? Kita ngitungnya dari tahun 2010 ya. 2010. Dari awal Sarijan buka di mana? Di tenda ya itu. Jadi nanti itu yang ke-12. Yang ke-12 tahun, luar biasa Sobat Cafe Plus. 12 tahun usaha warung kopi. Ini luar biasa nih, ceritanya sangat luar biasa. Kemudian Mbak, dari ruko ini kan yang kita ketahui sekarang sudah ada berapa cabang sih Mbak Sarijan ini? Sekarang Sarijan ada 4 cabang. 4 cabang. 4 cabang ya. Oh sorry Mbak, kalau kemarin kan yang waktu itu di ruko itu kan pakai kopi saset. Kok yang ruko yang di tenda biru. Yang di ruko ini sudah pakai produksi sendiri apa masih model kopi saset? Itu masih kopi saset. Terus kita mulai ekspansi, maksudnya belajar ya gimana pelanggan itu biar gimana caranya brand kita supaya lebih dikenal. Terus juga kita bangun brand, bangun identitas. Kita coba cari kopi bubuk sendiri. Waktu itu kita juga beberapa kali pakai bubuk kopi orang lain juga, ternyata kurang pas. Terus kita nyoba giling sendiri, 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Ternyata banyak yang nempel, banyak yang beli 1 kilo, beli setengah kilo, beli seperempat itu awalnya. Itu tahun 2012. Terus akhirnya ternyata banyak yang mulai merasakan
nikmatnya, enaknya. Terus kopi kita juga beda, jadi kita punya kopi itu sehalus debu. Orang bilang halusnya kok kayak tepung ya gitu loh. Jadi meskipun kita pakai mesin espresso itu dia tetap turun. Biasanya kita kalau mau uji cobanya itu ke tisu ya. Kalau dia masuk ke pori-pori tisu, berarti dia kan halus itu. Terus 2012, 2013, 2014, 2015 kita mencoba memperkenalkan ke dunia luar dengan cara kita ikut kompetisi waktu itu. Jadi ikut kompetisi Surya Nation, perjalanan inspirasi. Di situ awal mula boomingnya kopi bubuk Sarijan. Oke, jadi melalui kompetisi itu ya. Jadi orang baru mulai, istilahnya orang baru mulai percaya lah. Oh iya ya ternyata enak gitu loh. Oke. Jadi setelah mengikuti kompetisi malah jadi terkenal lagi. Ya, teman-teman bisa jadi motivasi ya. Ikutilah kompetisi supaya Anda terkenal. Oke, seperti itu. Oke. Nah ini nih Mbak, sekarang berarti dari 4 outlet. 4 ya Mbak ya? 4 outlet ini di mana aja Mbak tahu lokasinya? Ini semua di daerah Malang. Memang fokus kita sekarang itu di Malang, gitu kan. Di daerah kampus ada di yang setelah dari Ruko itu kita buka di Merjosari 2017, terus buka lagi 2019 di Sigura-gura. Lebih tepatnya di belakang Ruko yang dulu. Di belakang Ruko yang dulu. Di jalan apa itu Mbak? Ya, di Sigura-gura juga. Kalau tepatnya di Jalan Kalijaga. Terus setelah itu buka lagi di Dau, terus sekarang buka lagi di Geogrand. Tapi kita beberapa kali ada yang udah selesai kontrak. Jadi kalau ngitung berapa jumlahnya itu, yang sekarang sih 4. Tapi kalau misalkan dari perjalanan dulu sampai sekarang tuh ada 9-an lah. Tapi selesai kontrak, ada yang tutup, buka, selesai gitu. Oh gitu ya. Dari 4 outlet ini Mbak, sudah berapa karyawan sih Mbak yang terangkul lah ya? Kalau sekarang kan belum benar-benar normal kan ya, masih kena dampak pandemi kemarin. Total itu sekitar 42-an lah. 42-an. Dulu sebelum corona itu warung 3 ya, itu 47, 48 segitu itu. Hampir 50. Itu diruntut dari awal apa yang sekarang nih Mbak? Itu enggak, itu yang sekarang plus sama produksi. Oh sama produksi. Kita kan juga ada khusus buat produksi juga kan. Oh berarti konsepnya Sarijan ini manufaktur ya Mbak ya? Jadi dia memproduksi produk, tetapi dia juga memasarkan produknya sendiri. Ya, jadi Sarijan itu bukan cuma warung kopi aja, kita juga punya brand juga. Kita punya kopi bubuk gitu ya. Oke, menarik sekali. Ini kalau dibahas, jadi kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha kopi mungkin, kenapa Mbak? Ini kenapa kok Mali tertarik memiliki produksi sendiri, kemudian juga pemasaran sendiri? Kenapa tidak mengambil dari orang lain aja bahan ininya? Kalau ngomongin produksi sendiri itu kita mencari value ya. Jadi kalau kita punya produksi sendiri berarti kita itu punya rasa, punya ciri khas sendiri. Kalau kita ngambil dari orang lain tuh kita nggak akan punya khas sendiri. Jadi Sarijan harapannya itu ketika orang minum kopi itu tahu, oh ini punya Sarijan nih. Gitu loh, itu harapannya itu. Terus lagi kalau kita punya produk sendiri, BOP-nya, biaya operasionalnya itu bisa kita tekan di situ nanti. Betul. Terus kita juga berharap produk kita ini bisa membantu pengusaha lain. Jadi sistem bisnis to bisnis gitu Tante. Iya, jadi harapan kita juga gimana sih caranya kita juga manfaat gitu loh. Jadi meskipun warung kopi juga bisa menjual rasa yang enak dari produknya Sarijan. Karena produk kita bukan cuma kopi 5 ribuan aja,
bisa dibikin jadi espresso, es kopi, bisa dibikin jadi kopi latte. Minuman kekinian gitu ya? Minuman kekinian namanya. Berarti yang dijual di outletnya juga ada minuman kekiniannya? Iya, kita juga punya minuman kekinian. Kalau untuk varian-variannya Mbak, jadi apa aja sih Mbak yang dijual di outlet itu Mbak? Kalau outlet banyak menunya. Jadi kita punya namanya menu session. Jadi apa nih bulan ini yang lagi booming? Kita berusaha mengekspor di situ. Tapi kalau dari bubuk kopi, kita selama ini fokus robusta aja dulu. Itu. Kita punya kopi itu ada 3 macam. Kopi bubuk Sarijan yang 100.000 itu, kopi tulup sama kopi surti. Kopi surti itu kalau rasa sebenarnya hampir mirip sama Sarijan, cuma tingkat kehalusan sama taste-nya tuh kuatan Sarijan. Jadi kalau orang-orang yang belum begitu suka kopi, coba dulu deh kopi surti. Kopi surti ya, untuk awalan aja ya. Oke. Kalau saya kan pernah nyoba nih Mbak, ngopi-ngopi di salah satu outletnya Sarijan. Mungkin yang di sini Mbak, yang dekat UIN itu loh, yang di Sigura ya. Itu saya nyoba kopi Sarijan, kopi hitam 1, sama kalau yang surtinya kan memang belum dijual di sana ya. Tapi ada yang jual bubuannya. Itu saya coba bawa pulang. Menurut saya kopi yang si surti ini kayaknya juga bersahabat banget buat yang cewek-cewek yang gak terlalu suka pahit kan. Karena teman saya kaget juga waktu itu. Teman saya kaget ketika minum kopinya Sarijan. Melek terus ya. Enak ya, cocok ya nugas paling ngono kan. Oke. Mbak, ini dari yang katanya sampean sampaikan tadi 40 karyawan ini, cara mengelolanya gimana Mbak? Dari seorang ini kan, sorry Mbak ya, bukan mendiskriminasi, sampean kan ibaratnya kan kalau orang luar bilang cewek bisa apa? Nah, ini loh. Gimana seorang Mbak Rahma mengelola untuk 48 karyawan ini? Balik lagi itu tim. Jadi usaha itu kita harus punya tim yang solid ya. Bagaimanapun adanya Sarijan sekarang itu kita bangun tim. Jadi di kanan kiri saya alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang solid. Tim saya itu rata-rata laki-laki, cowok-cowok. Itu tim manajemen ya. Tapi kalau yang tim yang di kru itu imbang, ada cowok ada cewek. Jadi yang kita kuatin pertama itu manajemennya dulu. Itu sih. Mau nggak mau yang namanya bisnis itu pasti bisnis owner ya. Jadi kita ngelihat dulu nih gimana ownernya, itu pasti. Nah, yang harus kita ingat lagi kalau owner udah jelas nih, bagaimana kita caranya duplikat ke tim kita. Itulah. Secara nggak langsung apa yang kita pikirkan sebagai owner itu pasti akan nyambung ke tim. Itu bagaimana caranya kita menyampaikan dengan baik ke tim. Itu sih. Jadi balik lagi, tim itu kunci dari perusahaan, dari usaha. Ngomong-ngomongin soal ini Mbak, soal ide-idenya dari owner ke tim ini Mbak. Saya dengar juga penjualannya sampai sejauh Bali Mbak. Bener lah Mbak? Ini bukan cuma sejauh Bali aja. Oh bukan sejauh Bali? Kita juga ngirim ke Brunei juga iya, ke Malaysia juga iya. Cuma emang kita kendalanya dari ekspedisi kali ya. Jadi kita belum tahu nih gimana caranya ekspedisi yang mudah ke luar negeri gimana gitu. Kalau selama ini di dalam Indonesia aja sih gampang ya, pakai ekspedisi yang ada bisa. Tapi kalau keluar tuh yang agak sulit. Oke, masih belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Oke, menarik. Jadi untuk visinya Mbak, kira-kira kan tadi kan saya sudah sampaikan bisnis owner punya manajemen. Kemudian yang visi ini yang sampai harapkan ke depan ini bagaimana tuh Cafe Sarijan sendiri? Harapan kita sih bukan cuma saya ya. Harapannya Sarijan itu bisa menjadi bisnis yang bermanfaat. Jadi bukan cuma buat kita aja nih sebagai orang-orang yang ada di dalam Sarijan, tapi buat orang luar juga, buat customer juga. Kita kan punya 2 customer ya, customer yang ada di warung kopi sama customer buat pengambilan kopi bubuk. Lah,
yang pengambil kopi bubuk ini itu customer warung kopi. Jadi customer owner kopi. Nah, harapannya dengan adanya kopi bubuk ini itu warung-warung kopi yang lain itu bisa belajar di kita. Bagaimana caranya mengelola manajemen warung yang baik, bagaimana caranya membuat menu yang baik buat pelanggan, itu sih. Apakah itu terbuka Mbak nantinya kalau sampai diminta tolong oleh warung kopi lain untuk belajar gitu? Selama ini kita terbuka. Malah kita bayangannya pengen buka kelas sebenarnya. Oh, ada kelas, mau rencana ini? Harapannya. Gitu. Karena banyak warung-warung kopi yang belajar juga kan. Bagaimana sih Mbak caranya mengelola manajemen yang baik? Mau nggak mau itu kan sering kejadian yang namanya bocor halus. Bocor halus itu jadi gini. Seharusnya yang namanya usaha kan 1+1 itu harusnya 2. Tapi karena kita tradisional, masih warung kopi, itu rata-rata apapun itu belum diukur, ya kan? Orang ngambil kopi 1 kilo itu ditoples ya, makanya sendok. Kalau kita belum ada takarannya, kita nggak tahu nih 1 kilo ini jadinya 1 kilo ini seharusnya berapa gelas, gitu kan? Nah, warung kopi yang masih tradisional itu belum tahu caranya bagaimana memanage itu. Seharusnya kita sebagai penjual nih harus tahu gula 1 kilo ada jadinya berapa, kopi 1 kilo jadinya berapa, kita harus tahu. Jadi 1+1 jadinya harus 2, nggak boleh detail, harus detail. Jadi nggak boleh 1+1 jadinya 5, itu nggak boleh. Apalagi -0 itu. Dampaknya apa sih Mbak kalau nggak, misalkan kalau bedanya nih kalau kita kalau ada di Sarijan yang sambil menjelaskan kan pakai hitungan ya. Kalau tradisional kan pakai sendok aja kan ya. Kira-kira berapa? Apa dampaknya Mbak sama? Kalau bahasa kita namanya bocor halus. Kalau udah bocor halus kita nanti nggak bisa memanage keuangan, nanti akhirnya bisa boncos. Yang rata-rata kesalahan itu misalnya ya, hari ini dapat tuh kamu 500.000 nih, tapi kok penjualannya kok banyak yang keluar. Kan itu udah bocor namanya, bocor halus ya namanya. Kenapa namanya bocor halus? Karena kita nggak merasa. Kita ngerasanya itu penjualan banyak, tapi kok uangnya nggak ada ya itu. Kalau udah begitu, kita gimana caranya bisa evaluasi? Kan kita kan nggak tahu 1 kilo tadi itu jadinya berapa, kita kan nggak paham di situ kan. Kalau kita tahu ini jadinya 50 gelas, kita bisa nih ngalikan omsetnya sama hasilnya berapa, kan gitu. Lah dari situ biasanya pengalaman warung-warung kopi itu kendalanya itu pasti gini, warungku rame Mbak, tapi kok omsetnya kecil ya. Terus gimana caranya gaji karyawan, gimana caranya muter uang lagi? Itu nanti akhirnya kendalanya di situ. Mbak Rahma, kenapa sampean kok begitu terbuka dengan sistem manajemennya sampai ya? Harapan saya gini, saya itu selama ini belum punya mentor. Jadi kita belajarnya itu learning by doing. Learning by doing itu ekstra ya, butuh tenaga ekstra, pikiran ekstra, kesabaran ekstra, karena kita belum punya mentor. Jadi Sarijan itu benar-benar punya manajemen pembukuan yang baik itu ketika 2017. Itu berapa lama, itu proses yang sangat panjang. Harapan saya jangan sampai warung kopi yang lain, teman-teman yang lain merasakan hal yang sama kayak saya. Jadi lebih baik kita belajar dari kegagalan orang lain daripada nunggu kegagalan kita, gitu loh. Belum mesti karena kita gagal itu terus kita mau sabar. Lebih baik kita belajar, apalagi sekarang itu banyak akses, di YouTube udah ada, sosial media juga banyak ya kan, TikTok juga sudah banyak, juga banyak kelas-kelas yang bisa kita ikutin. Apa salahnya kalau Sarijan dengan berbagai ilmu, banyak yang sukses juga, karena balik lagi sukses itu nggak bisa sendirian, tapi harus bersama. Sama nih mengajak teman-teman sama yang ada di sekitar sampai juga gitu ya. Harapan saya semuanya. Siapapun yang mau belajar bisa silakan gitu kita aja. Open, siapapun yang mau belajar, ayo kita welcome. Dari semua kalangan ya Mbak pastinya. Siap. Anak muda nih Mbak,
Sarijan buka ini nggak Mbak? Buka pelatihan barista nggak? Rencana kita juga gitu, jadi kita ke depannya itu lebih ke edukasi mungkin ya. Edukasi. Okay. Jadi bagaimana nggak usah ngomongin warung besar dulu lah, bagaimana caranya maintenance warung mungkin 2 karyawan dulu ya, sama owner 3, itu bagaimana yang baik gitu dulu lah. Jadi harapannya dari muda itu udah bisa manajemen yang baik gitu dulu. Dari yang kecil dulu lah sebelum yang besar-besar ya. Menganalisis masalah itu dari yang kecil-kecil dulu. Siap, supaya benar. Nanti kalau udah besar nggak kaget, udah terbiasa gitu. Mbak Rahma, dari 42 karyawan, ini kan kemungkinan sebagian besar dari kalangan mana sih Mbak? Kita fokusnya memang ke mahasiswa. Mahasiswa? Memang bukan part time ya, di Sarijan itu 8 jam. Kalau part time kan 5 jam biasanya ya. Kita 8 jam, tapi kita fokusnya ngambil mahasiswa karena harapan kita mahasiswa nanti itu ketika dia selesai kuliah, dia sudah punya skill, sudah punya pengalaman buat kerja, dia bisa lah buka usaha sendiri nanti ketika pulang di kampung halamannya. Sampai nggak takut teman-teman ini menjadi pesaing sampean di masa depan, Mbak? Kalau namanya bisnis itu pasti bukan pesaing ya, tapi kompetitor. Jadi beda bahasanya pesaing sama kompetitor. Oke. Gimana itu penjelasan? Ini menarik ini. Oke. Kalau pesaing itu biasanya identik sama rasa iri, ya kan? Lebih kuatan mana, lebih besar mana. Tapi kalau kompetitor kita bisa saling sharing, saling mendukung, saling memotivasi, gitu. Isinya positif aja. Jadi ya mahasiswa masuk Sarijan, keluar harapannya bisa menularkan keilmuannya. Iya, buka lapangan pekerjaan sendiri. Minimal bisa buka usaha buat dirinya sendiri lah. Oh gitu, jadi hidupannya mandiri. Luar biasa, sangat memotivasi sekali. Terharu. Saya ingin sebenarnya bicara yang lebih santai ini teman-teman, tapi ya gimana ya? Gak apa-apa, nanti ini frame Mbak. Oke Mbak. Target ke depan Sarijan Coffee. Target ke depannya apa nih Mbak? Visi ke depannya. Target kita Sarijan ini bisa ekspansi lebih luas, jadi lebih banyak cabang, bukan cuma di lokal Malang aja, bisa keluar. Tapi harapan saya justru ke kopi bubuknya bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi terutama owner kopi, warung kopi. Jadi dia bisa menjual kopi meskipun harganya murah, tapi bisa menjual dengan harga tinggi. Meskipun mungkin hanya kopi tradisional, tapi dia bisa dibikin cantik, bisa dibikin unik. Bentuknya dalam bentuk latte itu tadi. Bentuk latte, macam-macam. Latte, kopi susu, espresso, banyak yang bentuk-bentuknya. Oke, mungkin itu dulu Mbaknya untuk sharing-sharing kita, mungkin kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya Mbak ya. Siap. Bersedia ya Mbak kalau kita panggil lagi ya. Oke, sahabat podcast Coffee Plus, ini tadi perjumpaan kita dan berbincang-bincang sejenak tentang usaha kopi dari bawah sampai atas, sampai di atas itu gimana terus ekspansinya ke depan. Semoga dapat memotivasi kita untuk selalu sukses dan berpositif mindset. Sekian dari saya, Galang Pujakusuma, dan bersama Owner Kopi Sarijan. Salam pamit dari kami. Wassalam.